Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Marilah sebelum kajian kita mulai, kita kirim Fatihah terutama pada muallif kitab Surah Taufik, semoga kita mendapat barokahnya. Al-Fatihah lillahi syafa'atul sulam wa ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah salat Duhur rahimahullah, sekarang kita sudah sampai kepada arkanus sholat, rukun sholat yang nomor 3, al-qiyam berdiri. Kami ulang kembali masalah mengangkat tangan. Saya ulang kembali sebentar. Yang disunatkan mengangkat tangan itu ada di 4 tempat. Yang pertama, kita disunatkan mengangkat tangan ada di 4 tempat. Yang pertama ketika kita takbiratul ihram. Yang pertama, Allahu Akbar, 1, mengangkat tangan. Kemudian yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar. Ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat ketika bangun daripada tahiyat awal. Jadi tidak semua gerakan, tidak semua rakaat kita mengangkat tangan. Hanya ada di 4 tempat begitu. Kemudian setelah takbir ada perbedaan dalam takbir. Kami ulang kembali, Imam Syafi'i dalam takbir itu sama dengan Imam Hanafi. Itu Imam Syafi'i sejajar Allahu Akbar di telinga ini. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sama. Cuman kalau Imam Malik dan Imam Hambali sejajar dengan kuda kita, Allahu Akbar. Dalam masalah peletakan tangan itu ada 6 versi. Menurut Imam Syafi'i itu ada 2 tempat, ada 2 kenangan, ada 2 pendapat. Yang pertama dia di bawah dada, di atas pusar, Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tapi riwayat Ibnu Husaimah agak miring, Allahu Akbar, 2. Kemudian Imam Malik juga ada 2 pendapat. Imam Malik itu di bawah, dia pas sejajar dengan pusar, Allahu Akbar kali ini. Kemudian pendapat Imam Malik yang dianut di maruku tanpa ditelakan di dada atau ini perut, dilepas Allahu Akbar. Jadi mohon beda orang yang takbir ini bandian, jangan berfokus itu sesat, agar kita paham. Kemudian kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali di atas pusar, Allahu Akbar. Ini Imam Malik dengan Imam Hanafi dengan Imam Hambali di bawah pusar ini. Kemudian ada aliran baru, ini baru mutahirin. Ini yang dipakai oleh Syekh Albani. Syekh Albani ini barusan tidak termasuk mazhab. Allah begini, Allahu Akbar, dan orang kita telepon. Tidak seperti ini posisinya. Jadi takbir itu ada 6 macam kalau dihitung. Kalau kita menganut mazhab Syafi'i, Allahu Akbar boleh begini, di atas pusar, di bawah dada. Atau boleh begini, Allahu Akbar agak miring, tapi jangan terlalu tondong, Allahu Akbar nih.
Imam Malik dua, Allahu Akbar sejajar dengan pusar dan dilepas Allahu Akbar Imam Malik. Imam Hanafi dan Hambali di bawah pusar Allahu Akbar begini. Sehingga Syekh Albani itu di bawah dada, gerakannya gini Allahu Akbar gini. Mana yang betul? Kalau kita mengaduk Imam Syafi'i, ambil yang Imam Syafi'i. Enggak ada yang salah saya tak bejeng. Gitu ya. Saya kasih salah itu mun bejeng takbirnya Allahu Akbar asam bingkeng. Itu kan benantang carok kali gitu. Ini saya ngelero. Nah, ini dalam takbir. Kemudian kita bahas masalah qiyam. Kenapa Bapak kok kita secara terperinci menerangkan rukun sholat? Karena hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan ditanyakan adalah malah sholat. Ketahuan orang sompek bentak sompek dalam masalah sholat lain. Mau orang sompek biar ada songkon tapi pasangan tapi digina gitu. Agak kering mereng berarti kalah main itu. Duduk. Al-qiyam. Al-qiyam minal qadir fil fardi. Berdiri yang wajib di dalam salat fardu. Wala tajibu fin nafilah. Artinya kalau kita sholat sunat tidak wajib berdiri. Jadi berdiri itu diwajibkan bagi orang sholat fardu. Kalau sholat sunat atrawih, kalau bojong tojuk terserah. Cuman ingat, walahu nisfu udri. Cuman separuh kejerna. Mak nyaman separuh pada ngotojo kapi. Artinya kemun satos kita oleh seket. Boleh juga mutajian. Mutajian ini tedung miring. Tedung miring begini Pak. Nah, ini atup sini. Yang sunat apa? Yang pinggang sebelah kanan di bawah. Kalau yang sebelah kiri dihukum makruh. Ini bermelara di bolana berkeruat. Nah, begini ya. Paham? Itu kalau salat sunat. Tapi kalau sholat kentang itu tidak boleh. Kenapa? Mun mustalqiyat itu kentang tak boleh kecuali orang yang mampu berdiri. Jadi sambian munafik yang terawih kalau ada Allahu Akbar. Cuman yang banyak keliru Pak. Dalam sholat ketika kita duduk itu mungkin bisa sujud jangan ngui kursi. Paham? Gini itu para kita. Kalau sholat duduk itu yang utama sama dengan seperti orang tahiyat awal. Yang utama begini. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita mampu sujud, sujud. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar Rabbi fili. Allahu Akbar. Baru gini atas lagi gini. Mungkin bisa sujud, jangan duduk dengan kursi. Kita mampu. Kadang-kadang banyak kita jumpai duduk di kursi. Kenapa? Karena di dalam sujud itu yang harus diperhatikan harus 7 anggota yang menetap ke bumi. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau mampu duduk sujud, jangan duduk di kursi kalau bisa. Itu kalau kursi itu bagi mereka yang tidak mampu sujud. Prakteknya kalau sujud ya Bapak sekalian ininya kadang-kadang tidak bumi. Contohnya begini, maaf Pak ya. Lihat saya. Ketika sujud ini begini posisi kaki ini harus tetap ini, nggak boleh begini. Kalau begini berarti ada 2 anggota tak menyentuh bumi, batal sholatnya. Kalau masalah duduk begini nggak masalah, gini. Atau duduk tahiyat begini nggak masalah, walaupun begini nggak masalah. Tapi kalau bisa mampu gini harus gini. Karena kebanyakan kita tidak tahu. Ya pun tak tahu. Mau tak tahu. Rufi al-kalam an salasin.
Sebora tu sana mau lakar pertama tak tahu. Mun tak tahu, ibu tak tahu. Buat apa? Kayak sekarang medsos sudah ramai. Kata saya tadi saya tak tahu sekarang. Harus kita belajar. Demikian. Kemudian umpama kita tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, itija itu tidur miring. Biar ngerti sambiannya, saya praktikkan sekalian. Nah, mutajal itu tidur miring, menghadap ke sana Pak, kiblat. Begini. Beredar. Gini. Boleh kemudian itijanya mana sih? Ngiring gini. Allahu Akbar. Begini. Bantaran. Kalau ada bantal ini, boleh pakai bantal. Allahu Akbar. Terus rukuknya Allahu Akbar, sujudnya lebih bawah daripada ruku. Ini namanya mutojiah. Kalau berbaring istiqo gini, ini ada bantal. Ada bantal, Allahu Akbar. Kemudian apa? Rukuknya itu ruku lebih bawah daripada ruku, sujud lebih bawah dari ruku. Artinya mungkin pas entar masak ki bisa apa aja. Boleh pas apa wajib aja. Seperti itu. Hatta di sini Pak ya. Hatta di sini sebutkan ya. Kalau ini kalau tidak bisa berbaring, kalau tidak bisa berbaring, mustalqiyan itu aumak bijab bi'atfaihi, dengan kelopak mata. Tak bisa Allahu Akbar, tak bisa cepat-cepat Allahu Akbar saya rukuk subhanallah. Sampai Allah ya udah Allahu Akbar pakai mata. Main mata. Dari wajib salat. Mun tak bisa sama sekali bi qalbihi, kalban ate. Mun tak bisa ate ya mati berarti. Ini nanti terperinci nanti bagaimana bagi orang yang sakit kemudian di anggota tubuhnya ada luka, apa tidak sholat? Tetap sholat dengan tayamum. Nanti kita bahas. Paham ya? Semoga panjang umur. Itu faedah daripada apa? Ini namanya apa? Wajibnya sholat. Jadi pas ada kata-kata, tak apa, tak bisa sholat itu wajib. Banget pula ada urusan kita dengan Allah. Kemudian fa'in aja sabi qalbihi, tak bisa dengan kedipan mata, tak bisa bi qalbihi dengan ate dari apa? Dan kaulah ruku subhan. Tapi ingat, bon rukun kauli harus mendengar dengan kita sendiri kutung itu. Timon baca orang Fatihah. Tak keding betal. Baca takbir enggak ringgui, kecuali ringgui. Betal. Dia harus keding benar-benar TV. Allahu Akbar. Jangan mengganggu daripada apa sebelah kita. Kadang ada orang kalau orang buih lain lagi. Sekali syarat. Jangan sampai mengganggu. Ini lagi kalau saya jumpai. Memang dalam shop itu ya Pak ya. Memang dalam shop itu harus rapat, tapi tidak harus menyentuh. Kadang-kadang orang Allahu Akbar, saya sudah minggir gini, tabel. Saya tercepat itu, sebelum saya gini. Ada rupa. Ia memang disyaratkan harus apa? Jangan harus rapat, tapi tidak harus menyentuh ini nanda. Apalagi pas sampai itu, saya sampai di gini mah, tabel jahat, sampai keluar. Bagi sekali. Juga boleh itu. Kita juga ada orang waswas.
kita harus maklumi. Kadang-kadang gini, dari saya ke Allah, kalau aku bilang gini, aku bilang kata. Jadi katanya Habib Umar itu, kalau seperti itu dan sendiri Pak, itu untuk mak elang katanya. Tapi dia jangan apa kata, cebrota. Kata kita bawa kata. Kadang ngambil wudu saya Pak, ngambil wudu, nawet wudu tak lemari. Apa itu sakit itu? Terus yang nomor 4, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Membaca Fatihah, Pak, ya harus kita mendengar sendiri. Kemudian dikatakan di sini banyak terjadi bahwasanya la taskutul Fatihah, tidak gugur Fatihah itu illa fi halatin wahid, kecuali dalam satu dalam satu gerakan, artinya dalam satu halah keadaan apa masbuk. Ini Pak, Pak, makmum masbuk dengan makmum wafiq lain. Makmum wafiq adalah makmum yang bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar bareng, itu nama wafiq ya. Makmum masbuk baru datang, sosolan. Kadang orang itu tidak tahu. Ada kemarin saya sholat, Allahu Akbar, sudah ruku imam, ada mau masbuk, lama baca Fatihah, alhamdulillah, sampai imam ruku, tidak, makmumnya tetap Allahu Akbar, sami Allah, tidak menambah satu rakaat. Keliru Pak, cara darba ini. Kita lihat, mon sholat imam, pada Fatihah itu berlajeng, oh ajeng dia, ajeng. Maka kita disolatkan pasampurna Fatihah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tapi ketika imam sholat yang kita datang, Allahu Akbar, kita takbir, Allahu Akbar, langsung ikut imam. Mon kita maca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, kemudian rukuk bersama, batal Pak. Paham? Kita datang, makmum ke imam, imam sudah Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, imam rukuk, kita datang, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasih, Allahu Akbar. Benar Fatihah. Bukan Fatihah. Maka itu batal. Untuk tidak batal, kita baca ayat Fatihah yang ukurannya sama dengan iftitah yang kita baca. Misalnya kabira walhamdulillah kasih, imam para itu adalah alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, langsung kita rukuk. Kita dihitung satu rakaat itu ketika rukuk dengan imam biqadri subhanallah. Paham? Jadi kita praktek saja. Semua dong. Yang mau praktek tak nyaman. Kita praktek dulu. Rukuk. Gula mau Allahu Akbar. Sambil berdiri. Allahu Akbar. Maka kita itu nambah satu rakaat. Paham? Tapi ketika suara Pak rukuk. Kita gini, Allahu Akbar. Bukan ini, saya cuma pikir subhanallah, Bapak ini berdiri, sami Allah di mana itu, sami Allah. Itu dianggap satu rakaat, tidak usah menambah. Subhanallah. Paham? Lebih bagus, lebih baik kita tak usah maca Pak, lebih selamat. Kalau kita tak maca sama sekali, asalkan kita ketika rukuk bersama imam biqadri subhanallah, dihitung satu rakaat, tidak usah menambah. Tanpa Fatihah. Tanpa Fatihah. Kenapa? Ditanggung imam. Makanya la taskutul Fatihah illa fi hal tasbuk. Tidak boleh, tidak gugur bacaan Fatihah kecuali bagi makmum masbuk. Tapi mohon kita, saya baca imam Misrah Yasin wal Qur'anil Hakimi, salah. Kita lagi tobuk Pak, alhamdulillah kedua imam itu. Ya kalau pas jago onggoan Pak banget, Pak paham. Onggoan apa?
Orang boleh. Enggak dibagi artinya boleh. Pak, ini tahiyat awal itu hukumnya sunat, Pak. Paham? Tahiyat awal nikah hukum sunat, bukan wajib. Jadi ketika sampean tahiyat awal, laban jeng tak usah tujuh boleh. Itu sampean buat betal. Kenapa? Sebab tahiyat awal itu adalah sunat, sedangkan qiyam berdiri adalah rukun. Kalau kita duduk untuk tahiyat, berarti kita meninggalkan rukun, melaksanakan apa? Sunat. Contohnya gini. Tidak tahu sahabat guru ke TV. Guru tahiyat ke. Dan tahiyat kita gini. Ini tahiyat saya. Ini sujud ya. Allahu Akbar, dua rakaat. Allah ke atas. Kita betul imam kan driving gitu. Subhanallah. Oh iya tahiyat awal. Allah. Turun ke bawah. Tahiyat luar kan. Itu batal, Pak. Kenapa? Berdiri itu termasuk rukun salat. Tahiyat awal adalah sunat. Begitu. Boleh kita tahiyat awal asalkan tidak sampai berdiri. Allah. Oh iya kelupai. Gini. Tak masalah, Pak. Pada pun konot. Kan Imam Syafi'i saya konot. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tak lupa tak konot. Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Itu betal. Diulang itu betal. Kenapa? Konot itu adalah sunat. Sedangkan sujud adalah rukun caring waturah melai buter atilah tumpang. Itu. Itu. Nanti disunatkan untuk sujud sahwi. Atau ketika berimam tak tahiyat awal, tak kunut, tidak ditembel sujud sahwi bagaimana tetap sah solatnya, cuman itu lebih utama. Itu namanya sunat abad. Tak sampai betal, Pak. Bagi orang berdek kepada orang sekali di ruku kan gini, orang dia kadang begini. Allah begini. Ini tak masalah. Tidak terasa pokok. Bagi situ dah tak masalah. Buat. Allah biasalah. Cari kufu gini. Wow. Tak masalah. Bagi tidur kita tak pada. Dan ini pada tak masalah. Bawa ya. Terus kalau tidak mampu baca Fatihah gimana kayak? Di sini uratannya, kalau kita tidak bisa membaca surah Fatihah, maka wajib taklim, belajar dan menghafalnya. Termasuk orang gendeng ya, hampir tak bisa bahasa Arab, tak tahu sama sekali. Maka baca tertib 2. Akhiratuh sab'ayatin. Macah petok surat gelak nikah lanjengah pada pun surat Fatihah. Kita bisa kiai macah petok dikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha petok sepada pun surat Fatihah petok. Mau tak bisa sekali tedu. Mau tak bisa, Pak. Mau tak bisa sekali dari cek futu dah Pak. Nikah. Tidak ada andalik maka waqafah bi qadhiha nang. Mau tak baca sama sekali, mau tak tahu Fatihah tak tahu. Tahu orang kamu gini saudara. Macam bahasa tak bisa, apa sabah ayat tak bisa. Zikir tak bisa. Tak bisa sama sekali itu nang. Tak ada dari kau. Pasti Allahu Akbar. Tak masalah, mulakan saya futuna. Yang sampai tak ada Pak, saya tak tahu. Banyak Pak. Kadang kenapa? Doa ngakang kadang penteranaan kadang. Baca doa dan TTK. Yang mama enggak baca, engkau dalam doa tak usah tahu hafal, padahal hafal. Gitu kan. Kemudian
masalah ikhtilaf dalam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim nikah menurut Imam Syafi'i adalah ayat minha, termasuk ayat daripada surah Fatihah. Tapi kata menurut Imam Hambali pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Cuman mun Imam Syafi'i ada perbedaannya, mun murid isya subuh berani. Tapi mun Imam Hambali tak berani. Allahu Akbar. Alhamdulillah bismillah tak menyaring Pak. Saya kesambung sesat Pak pengudah kafir. Pusat berkafiran. Beda pendapat. Di Imam Syafi'i ini kah pun jahar bacakan bismillahirrahmanirrahim. Tapi mun Imam Hambali mengatakan bahwasanya Fatihah bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah. Cuman disamarkan kepi baik duhur, asar, mulai isya, subuh. Maka kan banyak sudah kita fajar Allahu Akbar. Bismillah kata sirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bidalika. Bunyi tak macam-macam kata. Mau tak apa coba tak sama loh. Dah kengkun sama. Sedangkan Imam Malik bin Hanafi mengatakan bahwasanya gasah tak wajib. Beda. Saya dari Imam Malik, saya tak boleh ni ke Pak. Saya tembangan dengan Syafi'i lagi. Pas berdua itu masuk Imam Malik kita tak boleh. Kalau pang tembang. Justru Imam Malik ni kah mun saya perkara siapa lagi wuduk nikah mun tabu lapar kata petal kata Pak. Petal. Okey. Kemudian di dalam masalah makmum nikah wajib mendapatkan baca Fatihah. Menurut Imam Syafi'i wajib membaca Fatihah baik dalam makmum bertanah jahar atau sirri. Tapi menurut Imam Hanafi tidak wajib bagi makmum karena sudah ditanggung imam. Tak wajib. Ikut hanya sekedar odeng Pak, perbedaan mazhab. Kemudian menurut Imam Hambali dari Imam Malik bahwasanya makmum apabila mendengar bacaan Fatihahnya imam maka tak wajib. Tapi mohon makmum kalau tak nginding daripada bacaan imam maka dia maka sunat, tak wajib sunat baca Fatihah. Sebab tanggung Imam Syafi'i. Ini hanya perbedaan pendapat. Mohon kita karena banyak pendapat Imam Syafi'i maka kita mengambil bahwasanya Fatihah itu ayat-ayat daripada Fatihah dan makmum wajib tetap walaupun imam baca tetap wajib kita membaca Al-Fatihah. Itu Pak ya. Ini masalah-masalah yang banyak terjadi, tidak kita harus cermat apa oleh ibadah kita, solat kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan solat wasta'inu bis-sabri salat. Wasta'inu minta tolong bis-sabri salat kalaban sabar bersalat. Apa solat? Solat Pak mundakar sambian direnungkan dengan maknanya nikah kiding mata Pak. Dari husuknya. Tapi mun kita kiding kaing mata, kaing kadang kaing ngak seberang berda Pak. Nak tak baca SPP macam-macam. Dia ada mah solat saya khusuk. Saya gula bejeng kata tak khusuk Pak. Allahu Akbar. Kau andi saya satu kena sekat. Saya kata berusaha Allahu Akbar. Saya sekarang idim bayang. Sami Allahu liman hamidah. Dia ada masih khusuk seperti itu. Kalau boleh kehilangan. Pas kehilangan boleh. Tak usah kehilangan. Kacang boleh cukup ada por padang tangan hoteng nomor dia lah. Jadi kita bahas semakin diam surah Fatihah. Semoga ada manfaatnya. Ini surah Al-Fatihah. Ada pertanyaan, monggo. Tanya Pak. Monggo. Aturan menjamak sholat kan 380 km di atasnya Pak ya. Seandainya gini, kita berangkat dari Pamekasan ke Surabaya, itu kan sudah 80 km. Tetapi di Surabaya itu kita sudah masuk waktu
Zuhur dan asar. Nah, zuhur dan asar kan maka bisa digabung atau sendiri-sendiri. Bisa. Dalam satu waktu kita di satu daerah. Ya. Bisa digabung apa? Bisa. Bahkan itu bisa dikosor. Ya maksudnya digabung ya. Digabung. Juga bisa dikosor. Perbedaan jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat. Ada jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan sholat asar kepada zuhur, mengumpulkan sholat isya kepada maghrib, itu namanya jamak takdim. Jamak takhir adalah sholat zuhur diakhirkan sholat di pada waktu asar, itu jamak takhir. Ya, paham? Atau maghrib dikumpulkan dengan sholat isya. Cuman ada perbedaan, Pak. Kalau jamak takhir ya, jamak takhir itu harus berurutan. Setelah sholat zuhur baru sholat asar, setelah maghrib harus maghrib baru isya. Itu kalau jamak takhir beda. Jamak takhir ketika sampean mau jamak takhir niat dalam perjalanan. Niat saya mengumpulkan sholat zuhur ke asar fardhu ta'ala, harus niat. Kalau gak niat gak sah. Itu perbedaannya. Sebelum melaksanakan Sholat di kendaraan ya. Kita ini di perjalanan. Kayaknya ini kalau kita terus perjalanan ini, kayaknya ini waktu zuhur sudah hilang ini. Kita kosor. Dalam kita jamak takhir. Niat Pak jamak takhir. Niat saya jamak takhir. Duhur dengan asar karena Allah Ta'ala dalam hati sudah, nanti baru sholat. Kalau jamak takhir juga tidak berurutan tak masalah, maka duhur kada, asar kada, atau maghrib dengan isya itu bebas. Isya kada, duhur kada, isya kada, maghrib kada tak masalah. Tapi yang namanya jamak takdim harus surut. Setelah sholat duhur maka sholat asar, setelah maghrib baru isya. yang saya tanyakan itu kan ini posisinya seandainya kita subuh berangkat dari Pamekasan ya. Tapi kita nyampe Surabaya itu di waktu zuhur. Nah, apakah perjalanan 80 km di atasnya kan, apakah itu bisa digabungkan atau memang sendiri-sendiri? Enggak, gabung. Gabung. Kan Itu namanya rukhsah. Allah itu senang apabila umatnya menggunakan keringanan yang telah diberikan umatnya. Lebih afdol selama dalam perjalanan, lebih afdol mengumpulkan antara zuhur dengan asar. Iya, paham. Itu perjalanan sekitar 85 atau 86 km. Itu sudah bisa bahkan bisa dikosor, Pak. Tapi gini, Pak. Kalau sambian jemaah takdim misalnya, jemaah takdim ya, mau belajar berapa? Mau sampai rumahnya mana? Rumahnya sini, yang sini. Di mana di sini? Ah, Paglekur. Sampean keteranakan sudah mulai jemaah itu sudah, enggak apa-apa. Sudah lewat Korea. Keluar rumah. Kalau saya kan Jilfuter. Itu di terminal lama sudah bisa. Sampean di sini bisa diteranakan sudah bisa jemaah takdim sudah. Kalau perjalanan sampean memang diyakini di atas 85 km. Boleh, Pak. Bahkan boleh dikosor itu. Nah, nanti kita ada punya sendiri jemaah kosor. Saya udah keburu insya Allah deh, Pak ya. Ah, monggo. Ada pertanyaan barusan dari teman-teman yang bisa dikosor apakah dua jenis sholat, katakanlah zuhur, asar, maghrib, isya. Misalnya sekarang dikosor semua. Misalnya karena saya dari sini dulu pagi kan mau ke Aska misalnya sampai besok paginya nanti Aska misalnya. Ini kan beberapa sholat, beberapa sholat kan dilewati. Bagus. Pertanyaan ini bagus. Ya. Bukan setahun. Kan kalau misalnya kita berjalan jauh, sekarang bisa dapat. Iya. Itu gimana Pak? Misalnya di poso, bagaimana caranya? Gini, saya terangkan dulu. Sholat yang bisa dikosor adalah sholat yang 4 rakaat, yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Maghrib tak bisa.
Tak boleh apa je mau dia stokil tak ada dia tanah. Sorang tak boleh. Ya. Kemudian subuh itu juga tak boleh kosor. Mau subuh kosor 1 rakaat tak boleh. Itu bisa Pak. Gini caranya. Musafir ya. Musafir itu selama tidak lebih dari 3 hari itu tetap dihukumi musafir, Pak. Boleh, walaupun di sampean di rumah sudah lokasi tapi ya itu selama tidak lebih dari 3 hari boleh sana itu dikosor. Dia mak gosor, tak apa-apa. Cuman ingat, kalau kita misalnya mau urip gandeng dengan isya ya, ingat mau urip dengan isya, mau uripnya itu jemaah takdim misalnya aja. Nanti kalau isyanya kosor 2 rakaat. Paham? Kalau misalnya duhur asar boleh dua-dua itu. Asalkan tidak lebih dari 3 hari 3 malam sampean menginap di rumah. Mau lebih di telur hari benar tamu ya Pak. Benekin mukim itu. Tuh, itu 3 hari masanya ya. 3 apa? Walaupun kelanda tak masalah. Paham Pak ya? Paham? Boleh Pak, boleh. Asalkan sampean itu menginap di tempat itu tidak lebih dari 3 hari 3 malam. Selama itu boleh. Itu adalah rusuh keringanan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Allah senang ketika rusuh atau keringanan itu dipakai. Man Pak, mubadir. Mungkin bisa lebanon lebih utama. Lebih utama itu rusuhnya Allah itu pakai. Kayak kalau subuh cek ropel. Big sale. Kata saya ropel kita buha subuh seduha ya kalau gitu saya tak boleh. Masaknya kalau diperhatikan. Mungkin ini Pak ya. Nanti saya senang kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti hidup sore ini ya. Semoga bermanfaat. Dengan shiratal mustaqim ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adim shiratal Allah